Di tengah padang luas wilayah Hijaz, sekitar akhir abad ke-13 M, seorang bayi laki-laki dilahirkan dari garis keturunan mulia Sayyid Hussein bin Ali bin Abi Thalib. Anak ini kelak dikenal sebagai Syekh Jumadil Kubro, tokoh agung penyebar Islam yang menapakkan jejak sejarahnya jauh hingga ke tanah Jawa. Ia berasal dari keluarga ulama besar, terpandang dalam dunia ilmu tasawuf, fikih, dan dakwah. Kelahirannya diyakini sebagai tanda datangnya cahaya yang akan menghubungkan Timur Tengah dengan kepulauan di Asia Tenggara melalui jalan hikmah. Semenjak kecil, Jumadil Kubro dikenal sebagai anak yang tekun dalam belajar dan sangat kuat dalam menghafal Al-Quran. Ia dibimbing oleh ayahnya sendiri yang merupakan ulama kenamaan serta dididik dalam suasana penuh disiplin. Ia menunjukkan pemahaman luar biasa dalam ilmu-ilmu agama seperti tafsir, hadis, ilmu kalam, dan tasawuf. Para ulama di sekitarnya menyebutnya sebagai anak bercahaya, karena kemampuannya memahami ayat-ayat dengan makna batin yang mendalam. Di usia muda, Jumadil Kubro mengembara ke berbagai negeri untuk menuntut ilmu. Ia menempuh perjalanan ke Baghdad, Damaskus, Kairo, dan wilayah Gujarat. Di sana, ia bertemu banyak tokoh sufi besar dan menimba ilmu dari tarekat-tarekat muktabarah. Ia juga mendalami hikmah filsafat Islam dan memperdalam sanad keilmuan. Selama pengembaraan itu, beliau mulai dikenal luas sebagai Syekh Jumadil Kubro, seorang mursyid dan pembawa ajaran tauhid yang berpadu dengan kearifan lokal. Dalam sebuah mimpi yang terang, beliau melihat sebuah pulau hijau yang dikelilingi laut biru dan dihuni manusia berkulit coklat yang hidup dalam adat kepercayaan kuno. Ia mendengar suara menyerunya, "Wahai kekasihku, sampaikan risalahku kepada umat di timur jauh." Mimpi itu berulang selama 3 malam berturut-turut. Ia pun memutuskan untuk melakukan hijrah dakwah menuju arah yang ditunjukkan dalam isyarat langit. Maka dimulailah perjalanan panjang beliau ke arah timur, menempuh jalur darat dan laut selama bertahun-tahun. Perjalanan beliau sampai ke India, lalu ke Malaka dan akhirnya menuju Nusantara. Syekh Jumadil Kubro akhirnya mendarat di pesisir utara Jawa, di sebuah wilayah yang kini dikenal sebagai Tuban. Disinilah babak baru dakwah dimulai. Beliau tidak memaksakan Islam, tetapi menyebarkannya melalui pendekatan budaya, seni, dan hikmah. Ia mendekati para raja kecil dan tokoh adat, berdialog, serta mengajarkan Islam sebagai ajaran yang membumi dan selaras dengan nilai-nilai lokal. Inilah fondasi awal penyebaran Islam yang damai dan berkelanjutan di tanah Jawa. Di tanah Tuban, Syekh Jumadil Kubro mulai mendirikan sebuah surau kecil yang menjadi tempat berkumpulnya masyarakat untuk belajar agama. Ia tidak hanya mengajarkan syariat, tetapi juga mengenalkan nilai-nilai sufisme, seperti kesederhanaan, cinta kasih, dan ikhlas dalam pengabdian. Pendekatannya sangat halus. Ia mempelajari bahasa lokal dan memahami adat istiadat masyarakat, sehingga ajarannya dapat diterima secara perlahan tanpa penolakan. Penduduk sekitar mulai menyebutnya Kiai Agung dari Barat. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, murid-murid beliau mulai menyebar ke berbagai penjuru. Mereka mengajarkan Islam dengan cara yang sama, lembut, inklusif, dan menghormati budaya lokal. Murid-murid beliau kelak dikenal sebagai para mubalik yang ikut menyiapkan jalan bagi kedatangan para wali lainnya. Syekh Jumadil Kubro tidak mencari kekuasaan politik, tetapi fokus pada membangun pondasi spiritual masyarakat, yang menjadi dasar penting dalam perkembangan Islam selanjutnya di Jawa. Salah satu murid kesayangan beliau adalah seorang pemuda dari kalangan bangsawan lokal yang bernama Raden Rahmat. Dalam banyak manuskrip, disebutkan bahwa Raden Rahmat mendapat pengaruh mendalam dari Syekh Jumadil Kubro dalam hal ketawaduan dan pemahaman batin terhadap Islam. Kelak, pemuda itu dikenal sebagai Sunan Ampel, salah satu wali Songo yang sangat berpengaruh. Inilah bukti bahwa kehadiran Jumadil Kubro bukan hanya menancapkan ajaran, tapi juga menumbuhkan generasi penerus. Seiring waktu, pengaruh beliau sampai ke pusat kerajaan Majapahit. Beberapa pangeran dan bangsawan mulai tertarik dengan ajaran Islam yang penuh etika dan kebersihan jiwa. Namun, beliau tetap menjauh dari urusan politik istana. Ia tahu bahwa kekuasaan bisa mengaburkan niat dakwah. Ia memilih untuk tetap berdakwah di jalur masyarakat bawah, petani, nelayan, pedagang, yang kelak menjadi kekuatan utama penyebaran Islam di tanah Jawa. Banyak catatan tradisional dan silsilah para habaib di Indonesia menyebutkan bahwa Syekh Jumadil Kubro adalah ayah dari 3 tokoh penting, yakni Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik, Maulana Ishak, ayah Sunan Giri, dan Maulana Ali Murtada. Dengan demikian,
pengaruh darah dan ilmunya tersebar luas melalui jalur biologis dan spiritual. Para keturunan dan muridnya membentuk jaringan dakwah yang luas dan saling mendukung hingga Wali Songo menjadi satu kekuatan utama Islamisasi di Nusantara. Selain dikenal sebagai ulama dan sufi, Syekh Jumadil Kubro juga dianggap sebagai seorang ahli strategi dakwah. Ia memahami bahwa Islam tidak bisa disebarkan dengan kekerasan, apalagi di negeri yang telah memiliki budaya dan agama kuat sebelumnya. Ia memanfaatkan pendekatan kultural, seperti mengisi upacara adat, membantu dalam pengobatan tradisional, dan ikut dalam pembangunan masyarakat. Dakwahnya mengakar karena membumi, bukan menggurui. Ia menyesuaikan diri dengan kehidupan rakyat tanpa kehilangan kemurnian ajaran Islam. Dalam catatan-catatan lisan masyarakat Tuban dan daerah pesisir lainnya, Syekh Jumadil Kubro sering berkeliling ke desa-desa terpencil. Ia berjalan kaki, menunggang kuda, bahkan kadang naik rakit menyusuri sungai untuk menemui masyarakat terpencil. Beliau selalu membawa tongkat kayu zaitun yang menjadi ciri khasnya, dan dipercaya memiliki berkah. Ketika beliau datang ke suatu kampung, masyarakat akan menyambut dengan sukacita karena tahu bahwa ia akan membawa ilmu dan doa. Tercatat bahwa beliau pernah berdakwah di daerah pesisir Rembang, Lasem, hingga Demak dan Kudus. Di wilayah-wilayah itu, beliau membangun jaringan pengajian dan komunitas keislaman yang kecil namun kuat. Setiap tempat yang ia datangi menjadi pusat pertumbuhan baru, tempat berkumpulnya para santri dan pengikut. Meski tidak membangun pesantren besar, cara beliau mengajar langsung dari hati ke hati membuat ajaran Islam tumbuh subur dan diterima tanpa paksaan. Sebuah fakta menarik adalah bahwa banyak pengrajin batik dan pelukis di masa itu mulai memasukkan simbol-simbol Islam ke dalam karya seni mereka setelah didakwahi oleh beliau. Misalnya, motif sawat dan mega mendung diberi tafsir baru yang berhubungan dengan nilai-nilai tauhid. Ini menjadi bentuk inkulturasi yang sangat berpengaruh hingga sekarang. Islam tidak menghapus budaya lokal, tapi menyucikannya dengan nilai moral dan keesaan Tuhan. Dalam kesendiriannya, beliau sering menyepi di pegunungan dan pesisir untuk berzikir dan berkholwat. Lokasi-lokasi seperti Gunung Muria, Pantai Ujung Pangkah, hingga daerah Gunung Gangsir di Mojokerto diyakini pernah menjadi tempat uslahnya. Dalam khalwat itu, beliau mendapat ilham dan kekuatan ruhani untuk melanjutkan misi dakwah. Banyak murid yang bersaksi bahwa beliau memiliki kekuatan karomah, tetapi beliau selalu menolak untuk dipuja, dan menyebut semua keajaiban sebagai karunia Allah semata. Seiring bertambahnya usia, Syekh Jumadil Kubro mulai lebih banyak tinggal di daerah Troloyo, sebuah kawasan yang dekat dengan pusat Majapahit. Wilayah itu dikenal sebagai tempat pemakaman bangsawan, tetapi juga menjadi tempat beliau berdakwah secara tenang. Ia tetap tidak mencampuri urusan kerajaan secara langsung, namun banyak anggota keluarga istana yang diam-diam menjadi murid atau simpatisan beliau. Tradisi lisan menyebut bahwa beberapa pangeran Majapahit bahkan memeluk Islam karena pengaruh lembutnya. Banyak masyarakat Jawa yang kemudian menganggap Syekh Jumadil Kubro sebagai leluhur para wali. Tidak hanya dalam pengertian biologis, tetapi juga dalam aspek spiritual. Ia adalah benih pertama dari pohon besar yang kelak menghasilkan Wali Songo. Hubungan ini bukan hanya berdasar darah, tetapi juga pada tradisi ilmu, adab, dan cara berdakwah. Karena itu, dalam hampir semua silsilah para sunan, nama Syekh Jumadil Kubro selalu muncul di bagian atas, sebagai pendahulu dan pembuka jalan. Meskipun hidup dalam suasana kemuliaan, beliau tetap menjalani hidup sangat sederhana. Makan dari hasil kebun kecil, tidur di tikar anyaman, dan menolak pemberian harta yang berlebihan. Salah satu kisah yang sering diceritakan adalah saat seorang penguasa memberikan hadiah emas, namun beliau malah membagikan seluruhnya kepada fakir miskin dan meminta sang penguasa agar jangan terlalu cinta dunia. Ajaran zuhud dan wara menjadi inti hidupnya. Nama beliau menyebar ke berbagai pelosok, bahkan sebelum wafatnya. Di Sulawesi, Sumatera, hingga Maluku, para dai yang mengaku murid atau keturunan beliau mulai berdakwah dengan cara yang mirip. Mereka membawa semangat Islam yang sejuk, jauh dari kekerasan, dan penuh kasih. Inilah yang menjadikan dakwah Islam berkembang cepat namun tetap damai di Nusantara. Dalam tempo kurang dari 150 tahun, Islam tumbuh dari minoritas menjadi kekuatan utama di berbagai kerajaan lokal. Para peneliti modern menyebut peran beliau sebagai jembatan spiritual antara dunia Islam Timur Tengah dan dunia Nusantara. Ia adalah penyambung tradisi Rasulullah SAW ke tanah yang baru, dengan membawa bukan hanya ajaran, tetapi juga jiwa Islam yang penuh rahmat.
Ia tidak dikenal melalui buku-buku besar atau perang, tetapi melalui pengaruh dalam batin masyarakat yang mengenal cinta, persatuan, dan ketundukan kepada Allah. Inilah kekuatan dakwahnya yang terus dikenang hingga hari ini. Ketika usia beliau sudah lanjut, Syekh Jumadil Kubro mulai mempersiapkan murid-muridnya agar dapat meneruskan perjuangan dakwah. Ia memberikan amanat kepada 3 anak lelakinya, Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishak, dan Maulana Ali Murtada, agar menyebarkan Islam ke arah timur lebih dalam lagi. Ia tahu bahwa waktunya tidak lama lagi, dan dakwah harus terus berlanjut. Ia membagi wilayah kepada anak-anaknya secara bijak sesuai kemampuan masing-masing. Sebuah malam di Troloyo, beliau berkumpul dengan para murid dalam majelis terakhir. Beliau membacakan ayat-ayat akhir dari surat Al-Fajr dan Al-Insyiqaq, dengan suara yang sangat lembut dan mata yang berkaca-kaca. Dalam kesempatan itu, beliau berpesan, "Jangan kalian warisi jasadku, warisilah akhlakku. Jangan kalian banggakan darahku, tetapi sebarkan kalimat la ilaha illallah dengan rahmat." Para murid menangis dan mencatat pesan itu dalam hati mereka. Keesokan harinya, tubuh beliau melemah, dan ia meminta dituntun untuk salat. Setelah selesai, beliau berbaring menghadap kiblat, dan dalam keadaan berzikir, beliau wafat dengan tenang. Wafatnya menjadi duka mendalam di seluruh wilayah pesisir utara Jawa. Ribuan orang datang ke pemakaman beliau, yang hingga kini dipercaya terletak di Troloyo, Trowulan, Mojokerto. Ada pula versi yang menyebut makamnya ada di Semarang atau bahkan di luar Jawa, namun yang paling dihormati tetap Troloyo. Setelah wafat, para murid dan keturunannya menyebarkan ajaran beliau ke berbagai wilayah. Sunan Ampel, Sunan Gresik, Sunan Giri, dan para wali lainnya melanjutkan jalan yang telah dibuka beliau. Mereka meneruskan tradisi berdakwah dengan budaya, ilmu, seni, dan akhlak, bukan dengan kekerasan. Maka berdirilah pesantren-pesantren pertama di Jawa, seperti di Ampel Denta, Gresik, dan Bonang, yang menjadi pusat cahaya Islam Nusantara. Sampai hari ini, nama Syekh Jumadil Kubro tetap hidup. Di berbagai daerah, hal beliau diperingati sebagai bentuk cinta dan penghormatan. Makamnya diziarahi oleh ribuan orang setiap tahun. Bagi masyarakat Jawa, beliau bukan hanya ulama, tetapi seorang pembuka jalan, leluhur spiritual, dan simbol awal perjalanan panjang Islam yang damai. Warisannya bukan sekadar keturunan biologis, tetapi warisan moral, ruhani, dan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya.